Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 RC Praktikum Konstat. Di sini kami yang beranggotakan saya Elizabeth Claudia, Yohana Manik, Anwar Muslim, dan Dinda Nababan. Di video kali ini kita akan membahas hasil praktikum kami yang ketiga mengenai teknik wrangling yang akan dibantu jelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Oke, yang pertama yaitu teknik wrangling atau munging pada R. Teknik wrangling merupakan proses pra-pemrosesan data yang mencakup pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan penggabungan data dari berbagai sumber menjadi bentuk yang dapat diolah, dianalisis, atau dimodelkan. Tahapan dari teknik ini, yang pertama ada pengumpulan data, kemudian pembersihan data, transformasi data, pemfilteran data, integrasi data, validasi data, dokumentasi data, dan yang terakhir yaitu penyimpanan data. Teknik wrangling penting karena data yang buruk atau kotor dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat atau tidak berguna. Proses data wrangling membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Selain itu, data wrangling juga dapat menghemat waktu dalam jangka panjang. Dengan data yang sudah disiapkan dengan baik, analisis data dapat fokus pada aspek analisis yang lebih tinggi daripada menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membersihkan dan memformat data. Pada praktikum kali ini, teknik wrangling yang akan dipelajari yaitu menciptakan variabel baru, subsetting data, sorting data, recoding, merging, dan reshaping data. Yang pertama yaitu membuat suatu variabel baru. Berikut merupakan kodenya. Yang pertama yaitu memasukkan data. Di sini data yang akan dimasukkan yaitu ada variabel nama, NIM, gender, tugas 1, dan tugas 2. Berikut merupakan data-data yang akan dimasukkan. Kemudian data tersebut akan digabungkan menjadi sebuah data frame dengan kode data nilai sama dengan data frame, yaitu ada variabel nama, NIM, gender, tugas 1, tugas 2. Kemudian data akan ditampilkan dengan memanggil objek data yaitu data nilai. Berikut merupakan hasilnya. Kemudian yaitu kita menambahkan variabel ke dalam data frame. Di sini variabel yang ditambahkan yaitu tugas 3 dan tugas 4. Cara menambahkannya berikut merupakan kodenya, yaitu dengan cara data nilai, kemudian menuliskan tugas 3 karena nilai tugas 3 yang akan kita tambahkan. Kemudian menginput nilai tugas 3 yang akan ingin kita tambahkan. Begitu juga dengan variabel tugas 4. Berikut merupakan hasilnya. Kemudian yang pertama teknik data wrangling yaitu subsetting data. Subsetting data merupakan teknik untuk memilih subset dari data yang relevan dari dataset yang lebih besar. Jadi subsetting data ini kita mengambil data yang kita ingin tampilkan. Yang pertama yaitu ada menampilkan nilai dari tugas 2. Berikut merupakan kodenya, di mana kode ini mengambil kolom tugas 2 dari objek data nilai dan akan disimpan ke dalam variabel nilai 2. Berikut merupakan hasilnya, yaitu data dari tugas 2 ada 90, 80, 75, dan seterusnya. Contoh yang kedua yaitu menampilkan nilai dari mahasiswa yang bergender wanita, di mana dari data nilai ini kita ingin mengambil gender wanita saja, yaitu yang disimpan ke dalam variabel perempuan. Berikut merupakan hasilnya, di mana false ini karena data gender yang pertama yaitu male, yang kedua juga male sehingga menghasilkan false. Sedangkan true jika gendernya yaitu female. Selanjutnya yaitu kita ingin mengambil data nilai dari perempuan saja. Kodenya itu data nilai, kemudian memanggil perempuan. Berikut merupakan hasilnya, di mana hasilnya merupakan data-data nilai dari variabel perempuan saja. Kemudian yaitu contohnya ada menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai yang tidak lengkap. Pertama di inisiasi variabel NK atau nilai kosong, yaitu dengan menuliskan kode ISNA data nilai tugas 1, di mana kode ini berfungsi untuk memeriksa apakah di dalam tugas 1 itu memiliki nilai yang kosong. Begitu juga dengan nilai tugas 2, tugas 3, dan juga tugas 4. Kemudian kita memanggil data nilai NK.
Dan ternyata data nilai yang kosong tersebut ada di nomor 5, 7, dan 9, dengan di tugas 1 ada di nomor 9, tugas 3 ada di nomor 9, tugas 1 ada di nomor 5, tugas 2 ada di nomor 7. Kemudian itu menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Kebalikan dari tadi, ini menampilkan nilai mahasiswa yang lengkap saja. Berikut merupakan kodenya dan juga hasilnya. Selanjutnya yaitu kita dapat mengganti nilai NA dengan nilai tertentu. Di mana pertama kita inisial variabel dulu data nilai tugas 1. Jika data nilai tugas 1 kosong, maka akan diganti dengan nilai 70. Jika tidak, maka nilainya akan tetap dipertahankan. Begitu juga dengan nilai tugas 2 dan tugas 3. Kemudian berikut merupakan hasilnya. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade lebih dari sama dengan 60. Di mana jika tugas 1 lebih dari 60 dan tugas 2 lebih dari 60, tugas 3 juga lebih dari sama dengan 60, begitu juga tugas 4 lebih dari sama dengan 60, dan jika tugas 1 memiliki nilai yang kosong, tugas 2 memiliki nilai yang kosong, tugas 3 dan tugas 4 memiliki nilai yang kosong, maka dipanggil data nilai yaitu berikut merupakan hasilnya. Jadi hasil ini merupakan hasil dari data yang lolos passing grade yaitu dengan nilai lebih dari sama dengan 60. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke recoding data. Mana recoding data itu adalah proses mengubah nilai-nilai dalam dataset untuk menyederhanakan atau menyusun ulang format data dengan cara yang memudahkan analisis. Di sini kita menggunakan fungsi supply is numeric untuk memeriksa apakah data nilai dalam data nilai adalah numerik semua. Kemudian kita inisiasikan variabel baru yaitu variabel total yang dimana nilainya adalah penjumlahan dari setiap kolom di dalam baris. Kemudian inisiasi lagi variabel baru nilai akhir yaitu data nilai total yang tadi dibagi dengan 4. Kemudian di sini ada pada tabel terlihat bahwa ada nilai total dan nilai akhir. Kemudian kita juga bisa menambahkan data baru berupa variabel keterangan untuk menjelaskan nilai akhir. Jika TL kecil dari 60, maka TL. Jika lebih besar dari 60, maka L. Di sini kita menggunakan variabel keterangan sebagai keterangannya dengan tipe datanya yaitu faktor. Kemudian nilai data nilai akhir, kemudian breaks 0,59,100 dan labels TL dan L. Nah, di sini artinya nilai keterangan akan menghasilkan TL jika nilai akhir berada di rentang 0 sampai 59 dan keterangan akan menghasilkan nilai L jika nilai akhir berada di rentang 59 sampai 100. Kemudian next. Kemudian kita masuk pada sorting data, di mana sorting data adalah proses untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu, seperti dari urutan tertinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Di sini kita bisa mengurutkan data berdasarkan name, yaitu ada menggunakan fungsi order dan upload name. Di mana di sini kita berarti menurunkan data berdasarkan name dari yang paling kecil. Kemudian kita juga bisa mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar ke nilai total terkecil dengan fungsi order juga, tapi di sini dengan tambahan argumen decreasing sama dengan true.
di mana decreasing ini setiap barisnya akan menghasilkan nilai yang makin mengecil. Kemudian jadi proses recording pada data di sini berguna untuk membentuk format data baru yang digunakan sebagai kunci dalam analisis seperti rata-rata dan total. Kemudian untuk sorting sendiri itu berguna untuk mengurutkan data berdasarkan kolom kunci seperti nilai akhir tadi yang sudah kita urutkan untuk mengurutkan mahasiswa mana yang memperoleh nilai akhir tertinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik selanjutnya itu ada merging data. Nah, merging data itu fungsinya untuk menggabungkan dua atau lebih dataset menjadi satu dataset berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama atau memiliki relasi. Nah, di sini kita coba untuk membuat data baru berupa nilai tambah. Di sini kita punya bikin variabel namanya nilai underscore praktikum. Datanya ada 80 sampai 95, lalu kita ada variabel nilai kuis, datanya 80, 60, dan 75 sampai 65. Lalu di sini kita mau buat nilai tambah, itu data baru. Caranya kita buat data frame, kita panggil namanya, masukin variabel apa aja yang akan kita mau satukan kolomnya. Lalu nanti kita panggil nilai tambahnya, nanti di sini keluar hasilnya, nama, lalu ada nilai praktikum dan nilai kuis. Lanjut. Nah, kalau ini menggabungkan data nilai dan nilai tambah. Di sini kita pakai fungsi match, dipanggil lagi data underscore nilainya, lalu nilai tambahnya by nama. Itu mengambil bantuan dari yang kolom sebelumnya, nanti hasilnya akan seperti ini. Teknik selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada reshape. Reshape itu adalah proses mengubah format atau struktur data tanpa mengubah isinya. Tujuan dari reshape sendiri itu untuk menyusun data dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan analisis atau visualisasi kita. Nah, di reshape ini itu ada transformasi data long atau data panjang dan data lebar atau wide. Mungkin langsung masuk aja. Yang pertama itu kita menginisialisasi IPK dan status. Terus di status itu ada status cuti, lulus, dan baru. Kemudian kita buat data mahasiswa sama dengan data frame dari nama, NIM, gender dari data yang sebelumnya. Kemudian kita menambahkan IPK dan status. Kemudian kita panggil dan ini muncul tabelnya. Kita lihat bahwa statusnya itu sudah muncul, bahwa Aldo statusnya cuti, kemudian Bento statusnya lulus. Selanjutnya itu kita mengubah bentuk long ke bentuk wide. Jadi dari data sebelumnya itu adalah masih dalam bentuk long. Selanjutnya kita akan mengubahnya ke dalam bentuk wide. Nah, kita buat dengan kode berikut: data reshape, data mahasiswa, itvar c, nama, NIM, gender, dan kemudian ada time var, status, direction wide. Jadi yang di reshape itu melalui time var-nya, bahwa itu status. Jadi kita lihat bahwa tabelnya ini menunjukkan nama-namanya, dan kita lihat di bagian IPK itu yang di whitein gitu, di formatnya diubah menjadi ada IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru. Kemudian selanjutnya itu kita mengubah data wide ke data long. Jadi data wide yang udah kita buat tadi kita ubah lagi ke dalam bentuk long. Kemudian kodenya bisa kita lihat: reshape, data, varying list, IPK cuti, lulus, IPK baru. Kemudian directionnya long karena kita ingin mengubah bentuk white tadi ke dalam long lagi. Kemudian kita panggil dan kita lihat bahwa di sini bentuknya sudah menjadi long lagi di bagian IPK cuti gini.
Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah teknik wrangling ini membantu kita untuk memastikan bahwa data yang dipakai itu berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Kenapa? Karena sudah dilakukan proses pembersihan data sehingga membantu proses pengolahan data di kemudian hari karena tidak memakan banyak waktu untuk mengelola ulang, jadi bisa langsung dipakai lagi. Nah, teknik yang kita pelajari ini tadi ada membuat variabel baru. Ini seperti kayak yang pada umumnya membuat variabel baru, lalu ada subsetting data, itu teknik untuk memilih subset dari data yang relevan dari dataset yang lebih besar. Lalu ada teknik recoding data, itu proses mengubah nilai-nilai dalam dataset untuk menyederhanakan dan menyusun ulang atau membuat formatnya itu dengan cara yang lebih mudah untuk dianalisis. Lalu ada teknik sorting data, itu mengurutkan data dalam urutan tertentu sesuai dengan kemauan user gitu. Lalu ada merging data, kita menggabungkan 2 atau lebih dataset menjadi satu dataset berdasarkan kolom yang memiliki kesamaan. Lalu yang terakhir adalah teknik reshape, itu untuk mengubah format atau struktur data tanpa mengubah isinya. Sekian hasil presentasi kami. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.